Salam damai sejahtera, sukacita berjumpa dengan saya Jo Burning dalam firman satu ayat. Nah, firman satu ayat kali ini saya akan berdoa di pertengahan. Berdoa sambil berdoa syafaat di tengah firman, nanti dilanjutkan firman kembali. Nah, untuk kali ini firman Tuhan satu ayat saya ambilkan dari Yakobus pasal 1 ayatnya 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, kehidupan kita tidak selalu datar-datar saja. Kadang ada suka, duka, gembira, tertawa, sedih, dan lain sebagainya. Memang itulah kehidupan, dinamika kehidupan yang terjadi. Sekalipun kehidupan kita sebagai orang percaya, orang yang mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang bilang semakin kita dekat dengan Tuhan, ibaratnya seperti pohon, semakin tinggi, semakin pula angin yang menerpa semakin kencang. Bahkan bukan saja disebut angin, tetapi disebut badai yang menerjang. Situasi-situasi tidak mengenakan juga sering kita alami, kita rasakan, dan semua itu menimpa kita orang-orang percaya. Firman Tuhan dalam Yakobus pasal 1 ayatnya 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Ketika kehidupan tidak enak dan mengenakkan tadi, kita anggap misalkan itu pencobaan dari situasi hidup yang sedang kita alami. Firman Tuhan sudah mengingatkan kepada setiap orang percaya harus bertahan, dan ketika bertahan kita disebut orang-orang yang berbahagia. Lah, bertahan hidup dalam ketidakenaan oleh situasi, tetapi firman Tuhan memberikan penghargaan yang luar biasa. Dikatakan berbahagialah. Nah, dilanjut, sebab apabila ia sudah tahan uji, ketika orang menghadapi badai kehidupan dan menang, mengalahkan badai kehidupan tersebut, firman Tuhan berkata, sebab apabila ia sudah tahan uji,
akan mendapatkan hadiah yang luar biasa. Dikatakan, ia yang menang pencobaan tadi akan menerima mahkota kehidupan. Akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Berarti Allah berjanji terhadap orang-orang yang menang dalam kehidupan, yang tahan menghadapi badai, menghadapi proses hidup. Allah berjanji akan memberikan mahkota kehidupan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh indah memang. Sekalipun kehidupan berat, sekalipun kehidupan ini terasa berat sekali, firman Tuhan sudah memberikan sebuah jawaban, peringatan, jawaban ketika orang-orang percaya menghadapi situasi-situasi yang demikian. Karena itu memang Tuhan tahu kehidupan kita masih hidup di dunia ini dan kita akan menghadapi situasi-situasi tersebut. Karena itu jelas firman Tuhan mengingatkan kepada kita, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Barang siapa yang bertekun hidup dalam kasih dan mengasihi Dia, dan tetap tidak mengeluh dengan kehidupan dan mengalahkan kehidupan tersebut di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nah, firman Tuhan, ada pencobaan, firman Tuhan mengingatkan supaya bertahan. Setiap orang percaya supaya bertahan di dalam kehidupan, dan itulah yang disebut orang-orang yang tahan uji. Dan ketika sudah memenangi sebuah kehidupan, Tuhan kelak akan memberikan mahkota kehidupan kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, ingat itu, camkan itu firman Tuhan. Nah, saya akan berdoa untuk saudara dan kita semua ketika ada yang melihat ini dan mengalami sesuatu yang tidak mengenakan, dan nanti firman Tuhan akan berlanjut kembali. Kita akan berdoa sejenak. Kami berterima kasih dan bersyukur Tuhan Yesus, Engkau hidup, Engkau memperhatikan kami, Engkau mengasihi kami. Tuhan, kami mungkin saat ini ada yang melihat firman ini, ada yang melihat YouTube ini, sedang mengalami goncang iman, sedang mengalami persoalan-persoalan hidup yang berat, sedang mengalami beban-beban persoalan yang berat, sedang mengalami proses hidup yang berat, baik secara pribadi, keluarga. Banyak yang menghadapi seperti itu Tuhan. Karena itu kami mohon Tuhan memberikan jalan kelegaan, Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik, Tuhan memberikan kehidupan yang baik untuk mereka semua. Karena itu ingatlah Tuhan, janganlah berlama-lama ketika ini kami sedang mengalami proses hidup yang berat. Banyak pendengar yang mengalami proses hidup yang berat. Karena itu Tuhan, dalam nama Yesus, lepaskan mereka semua. Dalam nama Yesus, berikan jalan keluar yang terbaik. Dalam nama Yesus,
berikan berkat kesabaran, berkat ketekunan di dalam menjalani setiap proses hidup yang berat itu. Dan biarkan, tuntun umat-Mu ini menjadi umat-umat pemenang dimanapun kami mengalami proses hidup yang berat. Kami juga berdoa untuk orang-orang di sekitar kita yang juga banyak mengalami proses hidup yang berat. Tuhan juga akan memberikan kelegaan, jalan keluar yang indah bagi mereka semua. Dan kami juga berdoa, Tuhan memberkati Indonesia, Tuhan memberkati keluarga-keluarga, Tuhan memberkati dunia ini, karena dunia ini milik kepunyaan-Mu, dan Tuhan melimpahkan berkat untuk dunia ini dan berdampak kepada kami mengalami sukacita, damai, sejahtera, karena Tuhan memberkati. Terima kasih, semuanya itu boleh terjadi hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terakhir apa yang harus kita lakukan? Nah, ini yang terpenting di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami itu, apa yang harus kita lakukan? Nah, satu hal saran saya, satu hal pesan saya untuk saudara-saudara semua, satu saja, yaitu tetap fokus, hidup yang positif, melayani Yesus. Tetap fokus, hidup yang positif sambil melayani Kristus Yesus dalam kehidupanmu. Karena itu penting. Karena fokus kita memandang Yesus, memandang pelayanan, jangan terabaikan, jangan dirubah fokus hidup kita. Tetap melihat Kristus Yesus yang perlu kita layani. Persoalan beban hidup, jangan menjadikan itu semua kita di dalam melayani terkesampingkan. Ingat itu, fokus kita melayani Yesus Kristus. Hidup positif di mana kita berada, itulah positif hidup kita, yang menjadi fokus hidup kita. Persoalan sakit penyakit apapun itu juga nanti pada akhirnya Tuhan akan memulihkan. Ingat itu, yang penting fokus kepada Yesus Kristus. Segalanya biarlah kita serahkan dan mohon tuntunan berkat Tuhan untuk memulihkan, untuk memberikan proses kebaikan di dalam hidup kita. Yang penting fokus hidup kita, hidup yang positif sambil melayani Dia, dan itulah fokus hidup kita. Karena itu ingatlah firman Tuhan, dan akan saya baca sekali lagi firman Tuhan yang indah ini. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Tuhan memberkati. Fokus proses hidupmu kepada Kristus. Pastikan segala sesuatu pada akhirnya indah pada waktunya. Tuhan memberkati. Amin.